Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulida Rahma. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa mempresentasikan hasil saya di live session ke-6. Jadi saya membuat video ini. Ini hasil saya, tugas 5 saya, yaitu cek BMI. Di atas ini ada tulisan tugas 5 VSGA JWD. Nama saya sendiri Anissa Maulida Rahma, dibungkus di dalam jumbotron. Oke, kemudian kita masuk ke cek BMI-nya. Dibagi menjadi 2, yang satu form untuk mengisi BMI tersebut, dan yang satu penjelasan apa itu BMI, body mass index atau indeks massa tubuh, adalah angka yang menjadi penilaian standar untuk menentukan apakah berat badan Anda tergolong normal, kurang, berlebih, atau obesitas. Nah, saya menyisipkan di dalam card tersebut, saya menyisipkan gambar timbangan. Di sini di dalam formnya terdapat nama, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan umur. Maka habis itu disubmit. Dan data di file JSON saya menampilkan 3 data, yaitu nama saya sendiri, nama Park Jae-sung, dan Nancy. Nah, kita hanya menginputkan sampai umur saja. Nanti akan terhitung BMI-nya oleh sistem. Dan status BMI-nya, apakah kekurangan, ideal, atau kelebihan, maupun obesitas. Sekarang mari kita coba. Kita coba Ninis dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 155, jenis kelamin perempuan, dan umur 22 tahun. Kita submit. Bisa kita lihat data yang kita inputkan tadi langsung masuk ke dalam data user. Dengan Ninis yang kita input memiliki berat 60, tinggi 155, gendernya perempuan, umur 22 tahun dengan BMI 24,9 atau 25. Dengan status BMI kelebihan bobot. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan saya. Pertama, kita buat data JSON yang dibungkus di dalam array. Seperti yang tadi sudah diketahui, Anissa Maulida, beratnya, tinggi, jenis kelamin atau gender, umur, dan nilai BMI, serta status BMI. Sebenarnya kita juga tidak perlu memasukkan status BMI karena akan diakumulasikan oleh if else yang ada di file index.php. Oke, selanjutnya di dalam index.php kita membuat variabel berkas dari folder yang bernama di dalam folder tersebut ada file bernama data.json. Selanjutnya variabel data.json, file get kontak dari variabel berkas tadi. Nah, semua data itu saya taruh di dalam variabel data semua dengan menggunakan JSON decode. Variabel data JSON bernilai true. Fungsi yang pertama, fungsi ini berguna untuk menghitung BMI data yang diinput oleh user. Argumen pertama berisi tentang berat dalam kilogram. Argumen kedua berisi tentang sentimeter. Variabel, kemudian di dalam fungsi tersebut saya membuat lagi variabel tinggi dibagi sama dengan variabel tinggi dibagi 100. Karena perhitungannya seperti itu dalam BMI. Kemudian saya membuat lagi BMI, variabel BMI sama dengan berat, variabel berat dibagi buka kurung
variabel tinggi dibagi dikali variabel tinggi dibagi tutup kurung. Kemudian saya ingin hasilnya itu menjadi integer, maka saya saya ketik interval di dalam tanda kutip BMI, return BMI. Kemudian saya buat dokumen HTML seperti biasa. Pertama ada Jumbotron, kedua ada form pengisian data user. Sebelum itu kita di dalam form itu kita buat wrapper, class wrapper yang isinya ada form, ada container dan card. Seperti yang diketahui, card itu yang tadi ada gambarnya dan sedikit penjelasan tentang BMI. Oke, setelah itu saya tulis if iset post submit seperti biasa. Kemudian di nilai BMI, di variabel nilai BMI kita tulis fungsi yang tadi sudah kita buat, hitung BMI dengan argumen berat dan tinggi. Dengan variabel nampung sama dengan variabel nama, berat, tinggi, jenis kelamin, umur, nilai BMI, dan status BMI. Mengapa status BMI itu tidak ada isinya? Karena saya akan lakukan if else nantinya. Oke. Setelah itu menampilkan data yang ada di file JSON. Sudah kita buat table responsive. Saya ingin di head-nya dark seperti yang tadi sudah dilihat. Kemudian di body-nya kita lakukan perulangan untuk menampilkan isi array daftar user yang ada di file JSON. Oke, for variabel i sama dengan 0, variabel i kurang dari count, data semua. Saya menulis variabelnya dengan data semua. Kemudian ada variabel i increment. Oke, seperti yang bisa dilihat, variabel nama sama dengan variabel data semua, variabel i dengan urutan indeks yang ke-0. Begitupun seterusnya. Kemudian di nilai status di variabel status BMI sama dengan variabel data semua, variabel i ya indeks yang ke-6. Nah, di status BMI menggunakan if else untuk membagi kondisi BMI sesuai ketentuan. If nilai BMI kurang dari 18,5, maka status BMI-nya itu bisa diisi oleh kekurangan bobot. Dan jika lainnya nilai BMI lebih besar sama dengan atau sama dengan 18,5 dan nilai BMI kurang dari 23,9, maka itu disebut ideal. Jika lainnya nilai BMI lebih besar sama dengan 24 dan nilai BMI kurang dari 26,9, maka status BMI-nya adalah kelebihan bobot. Selanjutnya, jika nilai BMI lebih besar sama dengan 27 dan nilai BMI kurang dari 29,9, maka disebut obesitas 1. Jika lebih dari 29 atau lainnya, maka disebut obesitas 2. Nah, kemudian pada jenis kelamin, di dalam formnya hanya di dalam value-nya saya hanya menampilkan L dan P. Kita juga menggunakan if else di sini. If jenis kelamin L, maka teks yang ditampilkan itu bukan L tetapi laki-laki. Dan jika bukan laki-laki atau jenis kelaminnya P, maka di dalam teksnya menampilkan perempuan. Jika sudah Eko bisa kita bisa menampilkan hasilnya, yaitu nama, berat, tinggi, teks jenis kelamin, bukan jenis kelaminnya, tetapi teks jenis kelamin, umur, nilai BMI, dan status BMI. Oke. Karena saya memakai Bootstrap, jadi saya menuliskan script di sini agar Bootstrapnya terlihat. Oke.
Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang detail. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.